Halo Sobat Kebun Doa semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan damai sejahtera selalu beserta kita semua ya. Setelah pada postingan sebelumnya kita mengunjungi Taman Doa Rosa Mistika dengan sumber air yang konon pada zaman dahulu ada seekor kuda milik seorang pangeran yang sudah sekarat kembali hidup setelah minum air di sendang Banyu Urip Gua Maria Santa Rosa Mistika ini. Sedikit postingannya sebagai berikut. Ini di sini ada sendang Banyu Urip berdoa jalan salib. Nah, di sini dulu katanya ada kuda dari satu pangeran di mana di daerah sini, yaitu meninggal. Cuman dengan minum air di sini itu bisa hidup kembali. Itu konon seperti itu. Jalannya turun sampai jalan salib. Ini airnya meskipun musim kemarau tapi tetap mengalir terus ya, jadi betul-betul dipercaya bisa menyembuhkan, bisa berikan banyak manfaat dan berkah bagi kita semua. Masih di lokasi Santa Rosa Mistika ini ada kesaksian dan mujizat masa kini yang dialami Pak Paulus Djoko yang sembuh dari penyakit yang bertahun-tahun dengan mendekatkan diri dengan tinggal di sekitar Rosa Mistika ini. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, mari kita ikuti kesaksiannya. Selamat siang berkah dalam, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Paulus Djoko Santoso, tapi kalau dipanggil di sini saya Joko. Joko itu berarti berjaga. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pada kesempatan ini saya di Desa Banyu Urip ini terbilang baru. Saya baru hampir 2 tahun di Desa Banyu Urip ini. Karena saya kebetulan datang dari Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah tentang doa kami bersama Bunda Maria. Saya sudah beberapa juga keliling di beberapa Gua Maria. Ini terakhir saya terus memiliki sebuah hunian di dekat Gua Maria Ratu Mistika ini. Pada waktu saya ke sini, saya kebetulan pensiunan dari PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda. Pada waktu saya datang ke sini dalam keadaan saya sakit. Saya datang di sini boleh dibilang sakit cukup parah hitungannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu sebelum saya di sini, saya juga sudah dirawat di rumah sakit yang biayanya menurut hemat saya cukup besar. Setiap 4 hari saya harus mengeluarkan uang puluhan juta. Walaupun itu waktu itu saya masih aktif di pekerjaan, sehingga tidak terlalu sulit lah untuk mendapatkan itu karena datangnya dari perusahaan. Setelah itu saya masuk ke sini, sekali lagi saya dalam keadaan lemah, sakit, karena istri saya memang keinginan mempunyai rumah dekat Gua Maria. Alhasil pada waktu saya ke sini, istri mengajakkan, ayo Pak, kita kan sudah berulang kali ke Gua Maria, sekarang kita coba di sini, mudah-mudahan sakit saya bisa sembuh. Waktu itu saya berdoa sekali di Gua Maria di sini, terus ulang-ulang saya berdoa di rumah karena kebetulan rumah saya dekat, arahnya juga hadapan dengan Gua Maria hitungannya. Jadi saya sakit itu selama 9 bulan. Dari 9 bulan itu saya didiagnosa oleh dokter, awalannya adalah penyakit dalam, yaitu asam lambung,
diabetes dan liver atau hati. Setelah itu saya berserta isi berdoa bersama Bunda Maria, karena kami yakini kita ini akan dibantu oleh Bunda Maria, tetap yang mengabulkan adalah dari kasih Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus juga. Jadi saya minta bersama Nyonya untuk semoga saya bisa sembuh, karena menurut keyakinan dari beberapa teman yang saya itu, penyakit saya itu sudah dibilang susah lah untuk disembuhkan. Akhirnya saya berdoa, setiap malam itu kalau mau masuk tidur saya selalu batuk. Bahkan sampai istilahnya radius berapa meter keliling saya itu dengar batuk saya. Jadi setelah saya berdoa itu, saya tetap dilakoni. Kebetulan juga nyonya saya bisa memberikan dan meramu obat herbal dari tumbuh-tumbuhan. Saya jadi tidak masuk ke rumah sakit, karena saya bilang juga percuma saya ke rumah sakit. Sudah sekian lama tidak sembuh-sembuh. Yang kedua lagi, tidak ada istilahnya biaya yang besar nantinya yang saya akan keluarkan. Jadi saya berpasrah lah pada Tuhan Yesus, dan melalui Bunda Maria saya memohon. Jadi setiap saya masuk kamar itu, sekali lagi saya batuk-batuk sampai dengan 9 bulan. Setelah 9 bulan itu saya juga nggak tahu gimana, tahu-tahu badan saya itu ringan. Badan saya itu bagus lah, istilahnya tidak seperti dulu lagi. Karena dulu semua badan saya bengkak, mulai dari kaki sampai ke muka. Nah, dan saya tidak pernah mengikuti juga kegiatan di gereja maupun kegiatan di lingkungan masyarakat. Tapi dengan kesembuhan itu, akhirnya saya bisa melakukan aktivitas kembali. Sampai sekarang pun kita masih mencoba aktif di lingkungan di sini untuk sama teman-teman istilahnya berdoa. Dengan kekuatan yang diantarkan oleh Bunda Maria juga, kita yakini bahwa semua itu dapat berjalan dengan baik. Pengalaman ini juga saya utarakan karena bukan satu kali ini aja. Dulu juga saya pernah punya pengalaman di Goa Maria Krep. Ya, sebetulnya kami juga dulu pengen memiliki rumah di Krep. Tapi sekali lagi, karena waktu itu saya masih bekerja, masih pindah-pindah dari kota satu ke kota satu, saya tidak bisa mengikuti tidak bisa tinggal di Krep. Tapi waktu itu saya berdoa, ada waktu doa itu juga saya membeli rosario dalam bentuk cincin. Ternyata kesaksian Pak Paulus Djoko tentang kesembuhannya tidak hanya sampai di sini. Masih ada kesaksian dan mujizat yang lainnya berkaitan dengan cincin rosario yang beliau dapatkan. Bagaimana mujizat dari cincin rosario tersebut? Mari ikuti postingan berikutnya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan ketik di kolom komen ya jika ada hal-hal yang dirasakan dalam hati yang ingin diungkapkan. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Salam kebun doa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.